Oke teman-teman, eh ini cerita yang mbahnya meninggal, terus akhirnya overstay karena tidak tahu. Ke overstayannya itu karena ketidaktahuannya secara prosedur. Kalau mbah meninggal bagaimana kan? 3 minggu, 3 minggu sampai tidak tahu aturannya ya. Oke, terus habis itu apply lagi ke imigrasi, ke agent dengan majikan baru. Terus itu pas waktu apply dirimu dipanggil. Padahal yang apply agent. Iya. Tapi dirimu yang dipanggil. Iya, ditemanin juga sama agent. Sama majikan nggak? Enggak. Oh, gimana? Ya itu ditanyain apa? Kenapa tanya sampai bisa begini overstay kan? Agent taunya bermasalah tuh, agent katanya ditelepon sama government, Mas. Jadi kalau nggak ada telepon dari government mungkin ya nggak tahu. Udah mungkin nyampe finish kontrak kan, cuman berapa bulan lagi finish. Oh, tinggal berapa bulan lagi? Iya, kurang berapa bulan itu? 8 bulanan lah. Bukan beberapa bulan, itu panjang, masih 8. Separuh lebih lah. Oke, terus? Nah itu kalau nggak ada telepon itu mungkin nyampe finish. Tiba-tiba perpanjang, masalah. Untungnya itu ada laporan ke agent, terus agent telepon saya, Man. Majikan meninggal. Iya, kenapa diam? Kata agent. Ya nggak tahu aturannya gitu, majikannya meninggal tahu. Nah akhirnya finish katanya, terus kamu diambil sama yang atas. Si Ceng sama majikan baru. Akhirnya pas apply di pertanyaan itu, kenapa bisa 3 minggu overstay, terus tinggal di mana, terus si majikan baru ngasih surat pernyataan tambahan gitu, ada surat tambahan. Berapa lembar? Katanya tanda tangan berkali-kali. Surat pernyataannya aja 2, tapi kalau tanda tangannya banyak, nggak ngitung juga, Mas. Tanda tangannya berapa kali. Surat pernyataannya 2 itu dari majikan baru. Dari majikan baru. Terus ditanyain apa lagi sama imigrasi? Kan sudah sempat overstay 3 minggu tuh. Overstay, terus tinggal di mana? Alasannya tinggal di mana, terus? Ya apa? Selanjutnya kan jaga apa? Ini kan di surat pernyataan tertulisnya jaga si itu majikan yang baru. Terus dia emang udah tua atau apa gitu, terus aku kan translate ini, Mas, surat pernyataannya kan. Betul. Translatein, jadi kasih obat, belanja. Terus si imigrasi, surat pernyataan ini benar. Ini katanya. Iya benar. Mau disuruh sebelum interview itu kan ada instruksi dari agent. Jawab aja. Jawab yes, ini. Begini tulisannya. Akhirnya udah lancar, medical, ada surat pernyataan lagi, tapi itu nggak ditranslatein, Mas. Ya udahlah, udah medical gitu kan pikirnya. Terus terakhir kemarin udah bisa turun. Jarak pas di interview, pas apply, sama pas keluar kemarin berapa minggu? Nyampe turun. Apply April tanggal 17. Terus turun kemarin Mei, Juni, 3 bulan tuh. Ini aku foto ini. Ya perkiraan aja. Iya, berarti sebulan lebih ya? Ya, 3 bulan kurang. 3 bulan. Kok 3 bulan? Kan April, Mei, Juni. Ini kan Juni nih. April ke Mei 1 bulan. Kemarin tanggal berapa? Mei ke Juni sebulan lebih. Mau 2 bulan. 2 bulan. Anggap aja 2 bulan. 2 bulan. Tapi itu karena verifikasinya yes ya kan. Majikannya oke gitu. Majikannya mau. Dan memang meninggal. Semong Cheng. Surat Semong Cheng-nya itu udah dilaporin sama kuil, tapi nggak dilaporin ke agent. Ya. Paham nggak? Semong Cheng-nya. Makanya itu surat meninggalnya sampean. Nah inilah salah satu bentuk agent yang nggak aware sama majikan dia tuh, nggak memperhatikan majikannya. Loh ya bener nggak? Iya. Ini agent
Satu agent, saya nggak nyalain agentnya juga keliru. Satunya sampai nggak ngerti tata aturannya. Iya, aturan. Kalau majikannya meninggal ya tahu, aturannya kan nggak tahu. Aturannya nggak tahu. Makanya begitu majikan kita langsung meninggal, harusnya keputusan kita harus bagaimana? Ataupun ngurus dulu ya mas, kan itu nggak kayaknya nggak ya kurang etik lah gitu. Kalau misalkan majikan meninggal tuh kalau tiba-tiba langsung keluar nggak ngurusin ini itu gitu. Loh, nggak ada masalah, kan memang itu peraturan. Langsung bisa. Loh, majikan sampean yang tanda tangan meninggal itu ya seketika itu visa sampean tidak ada yang menggaransi. Ya seketika itu putus. Kalau secara aturan itu begitu. Tapi, nah, ada pihak-pihak keluarga yang menjadi ahli warisnya. Tapi kalau secara aturan sampean udah putus. Nah, pernah translating juga yang si ahli waris. Jadi di situ ditulis alasan karena sibuk, si ahli warisnya tuh nulis surat pernyataan dulu. Itu kan surat finishnya mas, yang surat pernyataan kayak tadi tidurnya sama si majikan baru, terus beli obat, belanja, itu kan surat pernyataan dia yang ngajuin visa baru. Nah pas surat pernyataan finish ada alasan itu. Jadi disinkronkan. Makanya sampean tadi bisa majikan sama agent itu bisa kong kali kong, bisa banget. Tapi agent tidak bisa dikong kali kong sama CC. Sebenarnya bisa, tapi itu nantinya jatuhnya adalah informasi palsu, bahaya. Tapi kalau informasi palsu itu dari majikan, yang terjadi sama teman-teman itu di sini kerjaannya apa, masuk ke majikan kerjanya bagaimana. Nah itu kan itu kan sebenarnya kong kali kong antara agensi dengan majikan tuh untuk mendapatkan anak. Nah kan seperti itu ceritanya. Jadi pada saat meninggal visa kita itu sudah habis, tapi karena Hong Kong itu selalu dalam melihat sebuah permasalahan itu bijak, ditunggu reportnya, bahkan sampean pun tidak terdeportasi. Harusnya kalau ada kabar ya kan, meninggal dan itu udah 3 minggu dan sampean visanya sudah selesai, kan sampean langsung ditelepon atau majikannya itu ahli warisnya siapa, dikasih tahu anak ini suruh keluar, tapi kan sampean tidak disuruh keluar. Nah di situ makanya blacklist ya kan, diancam untuk dikasih rekod yang nggak bagus, itu berita agent bukan berita imigrasi. Bisa dipahami kan dari situ tuh, berarti sampean diwawancarai, ditanya-tanya kenapa gini kenapa begitu, terus benar majikannya, tapi sampean santai aja kan, santai karena memang sampean nggak tahu nggak tahu jiwo. I don't know saya kerja aja padahal pertanyaannya begini loh, lah mbahmu mati, kamu masa nggak, kamu ngerti, iya ngerti tapi aku nggak ngerti aturannya, jawabannya aku berjawab gitu mas. Yes, I know employer pass away, but I don't know the rules Hong Kong gitu mas. Terus jawabannya dia, oke. Terus gak lama kemudian agent nyamperin, mungkin karena takut, mungkin ya mantau dari jauh, ditanya-tanya atau apa gitu, nyamperin. Akhirnya udah ke tempat pembayaran, kan apply itu bayar lagi berapa mah dulu tuh apply. Nah akhirnya kelar, pulang. Kemarin terakhir ya majikannya sudah percaya sama agennya langsung kooperatif. Anda siapa? Aku agennya yang ngurusin ini dari majikan, masih kayak gitu. Biasanya ditelepon sendiri majikannya. Nah, kan kemarin kayak anak yang cuti 8 bulan kan Bu Yan, ada anak cuti 8 bulan, pulang Indonesia sampai 8 bulan, panggil sama imigrasi. Kok bisa? Nah kan cuti. Ya karena memang sakit. Apa? Bapaknya sakit. Nah, dan majikannya baik. Nggak mutus kontrak. Nah imigrasi kan, why ini kenapa kok sampai begini? Makanya dimintain keterangan, sebenarnya bukan justifikasi, bukan mau menghakimi, tapi dia membutuhkan keterangan kenapa sampai sebegininya. Visanya ada, orangnya nggak ada. Kenapa orangnya tidak berada di Hong Kong? Begitu ketat sekali main data, orang nggak di Indonesia aja tahu
imigrasi. Nggak di Hong Kong aja. Imigrasi tahu ini nggak ada di Hong Kong. Makanya anak yang kasus utang nggak bayar itu tanyain imigrasi tahu keberadaannya. Loh, saya pernah polisi cross check anak yang pinjam duit sampai sekian ribu. Ini anak tidak ada di Hong Kong. Di ke negaranya gitu. Ini terakhir tiket dia keluar dari dia nggak tahu keluarnya kemana, tapi di listnya dia keluar dari Hong Kong tanggal sekian itu ada. Ada. Tapi tujuan kemana itu tidak, karena kan paspornya diginiin. Tiketnya kan nggak di-scan. Iya. Tapi kalau seandainya sistemnya dia masuk ini di-scan dia pulangnya kemana, kan baru kelihatan tiketnya. Kalau kita masuk ke imigrasi itu kan bukan tiket, tiketnya dipegang dilihatin toh. Tapi ini paspornya. Tiket itu kan di bagian tiket aja berarti datanya. Nanti sudah sangat memahami ya. Jadi apapun itu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau ada panggilan dari imigrasi itu bukan janganlah kalian takut. Tapi dia sebenarnya what's going on, apa yang sedang terjadi, memastikan dan make sure apa yang sedang terjadi. Karena kalau imigrasi itu persoalannya tentang dokumen. Kalau nggak visa itu imigrasi. Nah, kalau urusannya bank beda lagi verifikasinya. Oke gitu ya. Tapi dirimu nggak bingung kan? Enggak, waktu itu tenang aja. Iya udah. Ada yang ngeceng, ada yang udah diinfokan juga sama agennya. Udah. Gak usah bingung. Udah clear lah mas gitu. Mau kancong gitu kan. Iya, sesuatunya nyata itu kan finish lah. Ada karena yang meninggal itu finish. Nah, itu udah di clearin. Oke teman-teman, ini informasi. Jadi majikannya meninggal dan telat melaporkan. Temanya kan itu, telat melaporkan meninggal. Ini mah ganti majikan kan, agent sama. Ya ini meninggal dulu, finish dulu. Nah digantikan oleh saudaranya atau generasi penerusnya. Tetangganya. Yang gantiin tetangganya, yang ngecek. Karena pernah ngebantu. Ini di tetangganya. Ya, mungkin kali ya. Untung ya. Untung tetangganya mau ngecek. Kalau nggak ada pulang Indonesia guys. Oke gitu aja teman-teman ya. Sehat selalu untuk kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.